Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai radioaktivitas. Radioaktivitas merupakan gejala alih bentukan nuklir, baik alamiah maupun buatan. Pertama kali gejala ini ditemukan oleh Becquerel pada tahun 1895. Energi proses dipancarkan dalam bentuk pancaran partikel alfa dan beta serta gamma. Radioaktivitas mencakup juga penangkapan elektron oleh inti dan pembelahan inti. Peluruhan adalah desintegrasi spontan inti atom tak stabil, misalnya uranium dan radium, dengan memancarkan radiasi alfa, beta, dan gamma, dan akhirnya membentuk unsur lain dengan berat atom yang lebih kecil. Pada kali ini, kita akan membahas macam-macam peluruhan, yaitu peluruhan bercabang, peluruhan alfa, dan peluruhan beta. Peluruhan bercabang. Peluruhan bercabang terjadi bila nuklida anak yang dihasilkan oleh jalur-jalur alternatif memiliki massa yang lebih sedikit dari induknya. Peluruhan bercabang tadi adalah radionuklida tertentu yang dapat melangsungkan pola peluruhan dari lebih dari satu. Nah, contohnya di sini yaitu dapat dilihat di gambar. Jadi, di samping meluruh karena memancarkan partikel beta yang menghasilkan Ca40, radionuklida K40 juga melangsungkan peluruhan penangkapan elektron yang menghasilkan A40. Perbandingan laju pembentukan Ca40 dan AR40 disebut juga perbandingan bercabang atau balancing ratio. Konstanta peluruhan masing-masing untuk peluruhan penangkapan elektron disebut konstanta peluruhan parsial. Nah, konstanta peluruhan untuk K40 merupakan jumlah dari kedua konstanta keseluruhan parsial. Radionuklida yang terletak di daerah kaya proton sering melangsungkan peluruhan bercabang. Ialah yang memancarkan positron dan menangkap elektron lintasan. Waktu paruh yang diperlihatkan pada gambar adalah waktu paruh bersih dari semua cabang peluruhan. Nah, untuk masing-masing cabang peluruhan memiliki konstanta peluruhan parsial yang spesifik, yang disebut lambda 1, lambda 2, lambda 3, dan lain sebagainya. Konstanta penyeluruhan itu dapat dihitung dengan cara menambahkan seluruh konstanta peluruhan parsial yang ada. Waktu paruh yang bersesuaian, cara mencarinya yaitu jika ingin mencari waktu paruh 1, waktu paruh 1 setengah sama dengan 0,693 dibagi dengan lambda 1. Begitu juga jika ingin mencari waktu paruh yang kedua dibagi dengan lambda 2. Dan jika ingin mencari waktu paruh n, maka akan harus dibagi dengan lambda n. Untuk waktu paruh total, cara mencarinya 1 per tau, di mana 1 per tau ini sama dengan 1 per T1, tau 1, ditambah 1 per tau 2, ditambah 1 per tau N. N ini bisa 3, 4, 5, 6, dan lain sebagainya. Tau ini didapatkan dari T1. Jadi jika dituliskan 1 per 0,693 per lambda 1 gitu. Nah, untuk mencari fraksi yang meluruh, kita menggunakan rumus F1 sama dengan lambda 1 per lambda tau. Jika ingin mencari fraksi 2, kita menggunakan
F2 sama dengan lambda 2 partal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peluruhan unsur radioaktif. Ada beberapa faktor penting yang menentukan kestabilan inti, yaitu adalah angka banding neutron terhadap proton, lalu ada pasangan elektron, lalu ada energi pengikat inti per nukleon. Inti yang tidak stabil itu disebut suatu radionuklida. Radionuklida ini sifatnya adalah radioaktif karena secara spontan itu dapat meluruh dengan memancarkan partikel dan atau radiasi. Partikel atau radiasi tersebut dipancarkan untuk mencapai komposisi inti yang lebih stabil. Nah, jadi tujuan untuk peluruhan ini adalah agar mencapai komposisi inti yang lebih stabil. Jenis partikel atau radiasi yang dipancarkan bisa partikel alfa, partikel beta, dan juga gelombang elektromagnetik. Nah, untuk partikel beta itu ada dua macam, yaitu bisa beta negatron atau beta positron. Peluruhan unsur radioaktif itu terdiri dari tiga macam, yaitu peluruhan dengan pemancaran sinar alfa, peluruhan dengan pemancaran sinar beta, dan tangkapan elektron atau isi. Next, lalu yang pertama ada peluruhan dengan pemancaran alfa. Fakta menunjukkan bahwa radionuklida yang meluruh dengan memancarkan partikel itu adalah partikel alfa adalah inti radioaktif yang bernomor atom Z lebih besar sama dengan 83. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini nih dikarenakan karena partikel alfa itu adalah partikel yang besar, relatif besar. Maka hanya inti-inti berat saja yang bisa memancarkan partikel alfa. Nah, karena itu biasanya inti radioaktifnya itu bernomor atom besar, lebih dari atau sama dengan 83 karena partikel alfa itu adalah partikel yang besar. Nah, suatu inti yang tidak stabil dapat meluruh menjadi inti yang lebih ringan dengan memancarkan partikel alfa. Pada peluruhan alfa terjadi pembebasan energi. Energi yang dibebaskan akan menjadi energi kinetik partikel alfa dan juga akan menjadi inti anak. Ini adalah contohnya. Di situ uranium dengan nomor atom 92 mengalami peluruhan dengan pemancaran sinar alfa menjadi thorium dengan nomor atom 90 dan dengan diluruhkannya satu He, satu helium. Selanjutnya adalah energi peluruhan alfa. Dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan mx min mx aksen dikurang m dikali helium dikali c kuadrat. Mx di sini adalah massa atom untuk X atau kalau di sini ini adalah di sini di contoh yang pertama Mx itu adalah uraniumnya. Nah, di sini adalah inti induknya dan Mx aksen itu adalah thorium sebagai inti anak. Lalu di sini adalah Mhe atau masanya helium lalu dikalikan dengan C kuadrat. Energi peluruhan ini sebenarnya didapatkan dari atau bisa juga selaras dengan energi kinetik. Oleh karena itu C-nya di sini adalah kalau dirumuskan energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Nah, itu adalah V. V
P itu adalah kecepatan. Nah, C di sini adalah kecepatan cahaya. Lalu dilanjutkan dengan peluruhan dengan pemancaran beta. Peluruhan dengan pemancaran beta ini terjadi karena inti memiliki neutron yang terlalu banyak dibandingkan proton. Tadi kan peluruhan itu salah satunya dipengaruhi oleh perbandingan jumlah neutron dan proton. Nah, kalau misalnya neutronnya lebih banyak dibandingkan proton, maka dapat terjadi peluruhan dengan pemancaran sinar beta. Peluruhan sinar beta ini bertujuan agar perbandingan antara proton dan neutron dalam inti atom menjadi seimbang sehingga inti atomnya tetap stabil. Jika inti radioaktif memancarkan sinar beta, maka nomor massa inti akan tetap atau jumlah nuklear tetap, tapi nomor atomnya berubah. Nah, terdapat 3 jenis peluruhan beta. Yang pertama, peluruhan dengan pemancaran negatron atau beta negatif. Yang kedua, peluruhan dengan pemancaran positron atau beta positif. Dan yang ketiga adalah tangkapan elektron atau EC. Peluruhan dengan pemancaran beta negatif atau negatron. Hal ini terjadi jika suatu inti punya kelebihan elektron yang dimana kelebihannya ini relatif terhadap isobar dan lebih stabil. Kestabilan yang lebih besar akan dicapai dengan perubahan neutron menjadi proton. Dihasilkan dari peluruhan beta negatif yang terjadi jika angka banding N per P-nya sangat besar atau rasio atau perbandingan neutron dan P-nya itu terlalu besar gitu. Neutronnya lebih besar daripada protonnya. Hal ini dilakukan dengan reaksi partikel untuk partikel peluruhan negatron. Ini adalah rumus umumnya, 1N jadi 1P plus min 1 elektron plus P. Kita dapat tuliskan sebagai X menjadi Y dengan Z-nya plus 1. Z itu kan adalah nomor atom. Nah, nomor atomnya plus 1 dan dengan dilepaskannya partikel beta atau dipancarkannya partikel beta, di mana X ini adalah inti induk dan Y adalah inti anak. Suatu neutron yang bebas akan mengalami peluruhan spontan dengan waktu paruh kurang lebih 12 menit. Tetapi jika neutronnya terikat dalam inti, maka situasinya akan tidak seperti itu. Ini adalah energi, bagaimana cara menghitung energi pemancaran negatron atau beta negatif. Q sama dengan M dikali X min M dikali X. Q sama dengan MX atau masanya X, masanya inti induk dikurang masanya inti anakan atau MX aksen dikalikan dengan C kuadrat. C kuadrat itu adalah kecepatan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Mara Ilmi, NPM 1913023004. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai peluruhan beta plus dan penangkapan elektron. Nah, yang pertama yaitu peluruhan beta plus. Nah, pemancaran ini terjadi jika rasio N per P-nya rendah.
atau di bawah pita kestabilan. Nah, dapat kita lihat pada gambar rasionya berada di bawah pita kestabilan atau berada di daerah yang diarsir. Kemudian skema peluruhannya dapat kita tuliskan proton meluruh menjadi neutron ditambah dengan positron atau E positif ditambah dengan neutrino atau V. Nah, atau dapat kita tuliskan X menjadi X aksen ditambah dengan beta positif ditambah dengan V, di mana X ini merupakan inti induk atau proton dalam keadaan diam. Kemudian X aksen di sini yaitu inti anak atau neutron. Kemudian beta positif ini adalah positron, kemudian V adalah neutrino. Nah, untuk mencapai kestabilannya, karena kan memiliki rasio N per P-nya rendah. Nah, untuk mencapai kondisi yang lebih stabil, mereka ini mengalami emisi positron. Nah, selanjutnya itu peluruhan beta plus atau beta positif. Nah, kita lihat pada gambar peluruhan beta positif dari nitrogen dengan nomor atom 7 menjadi nuklida yang stabil dengan karbon dengan nomor atom 6. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang berwarna ungu yaitu proton. Di situ proton menghasilkan neutron, positron dan neutrino. Selanjutnya pada peluruhan beta positif ini arah radiasi beta positifnya digambarkan ke arah kiri karena nomor atom nuklida anak hasil dari peluruhan ini lebih kecil daripada nomor atom nuklida induknya. Selanjutnya kita akan melihat energi peluruhan beta plus. Nah, kita menggunakan hukum kelestarian energi, yaitu energi sebelum sama dengan energi sesudah, sehingga dapat kita tuliskan mxc kuadrat sama dengan fx aksen c kuadrat ditambah dengan mec kuadrat ditambah dengan q, di mana mx ini merupakan masa inti dari inti induknya. Kemudian mx aksen adalah masa inti dari inti anak ditambah dengan masa elektron ditambah dengan energi. Nah, kemudian selanjutnya jika kita operasikan lebih lanjut, maka kita akan dapatkan persamaan Q, yaitu Q sama dengan mxz dikurang dengan mxz min 1 ditambah dengan 2me dikali c kuadrat, di mana m besar xz ini merupakan massa atom X dikurangi dengan massa atom X aksen ditambah dengan 2 dikali massa elektron dikali dengan c kuadrat. Nah, selanjutnya itu syarat peluruhan beta plus. Nah, syaratnya ini adalah kelebihan energi atau Q-nya ini harus positif. Nah, sehingga dapat kita tuliskan mxz lebih besar dari mx aksen z min 1 ditambah dengan 2me. Nah, atau massa X ini harus lebih besar dibandingkan dengan massa atom X aksen ditambah dengan 2 massa elektronnya. Selanjutnya yaitu sifat radiasi beta. Nah, yang pertama itu neutrino atau V dan anti neutrino atau del adalah partikel yang bermassa mendekati 0, muatannya 0 tetapi berenergi dan mempunyai momentum. Nah, neutrino dan anti neutrino ini selalu mengiringi peluruhan beta. Nah, di mana neutrino yang dipancarkan pada peluruhan beta positif berbeda dengan neutrino yang dipancarkan pada peluruhan beta negatif. Sehingga pada peluruhan beta negatif dapat kita sebut anti neutrino. Nah, yang kedua yaitu daya ionisasi di udara dari beta ini 1/100 kali dari partikel alfa, artinya lebih lama daripada partikel alfa.
Kemudian jarak jangkauannya lebih jauh daripada partikel alfa. Kemudian kecepatan partikel beta berkisar antara 1/100 hingga 99/100 kecepatan cahaya, artinya sangat cepat. Karena massa dari partikel beta ini sangat ringan. Nah, karena sangat ringan, maka partikel beta ini yang dengan massa 10.939 kali 10 pangkat min 28 gram ini mudah sekali dihamburkan jika melewati medium. Nah, selanjutnya yang terakhir, partikel beta ini akan dibelokkan jika melewati medan magnet atau medan listrik. Materi selanjutnya yaitu penangkapan elektron atau disingkat dengan EC. Penangkapan elektron ini sering disebut dengan capture. Nah, kenapa? Karena elektron ini ditangkap oleh proton merupakan elektron yang berada di orbital kulit terdalam atau yang berada di orbital K. Nah, selanjutnya itu skemanya dapat kita tulis dengan P ditambah dengan elektron menghasilkan neutron ditambah dengan nukleo. Kemudian atau dapat kita tuliskan dengan X ditambah E negatif menjadi X aksen ditambah dengan V. Kemudian pada saat menangkap elektron ini umumnya dari kulit K, elektron yang bergabung dengan proton untuk membentuk neutron ini akan memancarkan foton atau sinar X. Nah, sama seperti beta positif tadi, pada penangkapan elektron ini terjadi pada radionuklida dengan rasio N/P-nya rendah atau di bawah pita kestabilan. Nah, dapat kita perhatikan dalam grafik bahwa rasionya terdapat di bawah pita kestabilan, yaitu garis lurus pada gambar. Selanjutnya yaitu contoh dari penangkapan elektron atau EC. Dapat kita lihat peluruhan radionuklida Pb dengan nomor atom 82 memiliki waktu paruh sebesar 16,7 menit. Kemudian menjadi nuklida yang lebih stabil yaitu Ti dengan nomor atom 81 dengan waktu paruh 3,5 detik. Nah, dapat kita lihat di gambar bahwa pada radionuklida Pb 82 menangkap sebuah elektron sehingga menghasilkan Ti 81. Nah, dapat kita lihat juga di gambar bahwa elektron yang digunakan yaitu elektron dari kulit K atau yang terdalam. Kemudian elektron orbital tersebut tertarik ke inti. Kemudian elektron orbital di luarnya mengisi kekosongan pada orbital dalam. Nah, pada saat itu dipancarkan sinar X. Nah, selanjutnya untuk energi tangkapan kita menggunakan hukum kelestarian energi juga, di mana E sebelum sama dengan E sesudah, sehingga dapat kita tuliskan persamaannya itu mx c kuadrat ditambah dengan mec kuadrat sama dengan mx aksen c kuadrat ditambah dengan Q. Nah, kemudian jika kita operasikan lebih lanjut, maka kita dapatkan persamaan Q yaitu M besar XZ dikurang dengan M besar X aksen Z min 1 ditambah dengan 2ME dikali dengan C kuadrat. Kemudian syarat dari tangkapan elektron itu dapat kita tuliskan yaitu M besar XZ lebih besar dari MX aksen Z min 1, atau tangkapan energi ini terjadi apabila massa atom X lebih besar dibandingkan dengan massa atom X aksen.